Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas ada satu saham yang lagi under value, yang valuasinya murah, tapi dia punya potensi pertumbuhan bisnis yang bagus untuk kedepannya, ya, dan dia juga punya potensi dividen yield yang cukup menarik nih. Ya, jadi ini adalah kombinasi dari saham yang valuasinya murah, potensi pertumbuhannya bagus, dan potensi dividennya juga menarik. Nah, saham apakah ini? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi, ya, supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Jangan lupa juga untuk cek produk digital Todopedia di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa dapetin produk digital Todopedia itu di channel page Todopedia. Kalian masuk ke tab store. Di situ kalian bisa dapetin produk digital Todopedia yang tentunya bisa berguna buat kalian. Dan kalian juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit, ya, dengan harga yang terjangkau. Nah, cara joinnya, teman-teman langsung aja klik tombol yang ada di bagian bawah video, ya, tombol join atau gabung yang ada di bawah video, atau teman-teman bisa masuk ke link bit.ly/join membership Todopedia. Nah, teman-teman bisa join lewat situ. Nanti setelah kalian join, ya, semua benefitnya itu teman-teman bisa dapetin di channel page Todopedia. Kalian masuk ke tab membership. Oke, kalau gitu yuk kita langsung aja mulai ke videonya. Oke, jadi kita bakalan bahas ada satu saham yang sekarang ini harganya murah, valuasinya murah, ya, dan memang sahamnya belakangan ini ngalami koreksi yang cukup dalam. Tapi nggak cuman dia murah, nggak cuman dia under value, ya, saham perusahaan ini dia punya potensi pertumbuhan yang bagus untuk kedepannya, terutama untuk jangka panjang. Jadi ini adalah saham perusahaan yang punya kombinasi antara valuasinya yang murah dan juga potensi pertumbuhannya bagus. Nah, saham yang gue maksud itu adalah saham MSTI atau Master System Infotama. Ya, jadi MSTI per video ini dibuat ada di harga 1.415, ya, di tanggal 6 Desember 2025. Nah, MSTI ini 3 bulan terakhir teman-teman, ya, ini harganya mengalami penurunan dari sekitaran 1.500 sampai 1.600. Bahkan kalau kita lihat di sini secara year to date, ya, ini udah sempat hampir 1.700, ya, tapi habis itu turun lagi nih ke 1.400-an. Dan menurut gue di 1.400-an MSTI ini harganya udah cukup murah. Nah, MSTI atau Master System Infotama ini sendiri apa sih? Perusahaan apa sih? Ya, jadi MSTI atau Master System Infotama ini adalah perusahaan jasa teknologi. Jadi dia ini nyediain jasa teknologi, ya, contohnya kayak integrasi cloud, integrasi AI, ya, data center. Dia juga ada jasa untuk digital bisnis. Jadi bisnis yang mau transformasi digital itu juga dia kerjain gitu ya. Jadi dia nyediain jasa untuk integrasi teknologi ke berbagai macam perusahaan. Nah, ini kita sambil buka websitenya teman-teman, ya. Master System Infotama atau MSTI, ya, perusahaan jasa teknologi. Dan kalau kita lihat teman-teman, ya, ini jenis-jenis jasanya, ya, dia punya berbagai macam jasa gitu ya. Mulai dari data center, cloud infrastructure, cyber security dia juga ada, data dan AI, digital business, enterprise collaboration, ya, terus dia juga ada telco network, ya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi dia nyediain jasanya. Oke. Nah, MSTI, ya, kita bisa lihat di bagian bawah, ya, teman-teman, ya, ini kliennya adalah perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Termasuk perusahaan bank, jasa keuangan, ada juga perusahaan-perusahaan manufaktur, consumer goods, ya. Dia juga ada klien itu dari sektor komoditas, ya, mining oil and gas, ya, pertambangan, migas gitu ya. Dan juga dia juga ada klien itu di sektor telekomunikasi. Ya, jadi kliennya tuh banyak dan ini perusahaan-perusahaan besar semua, teman-teman, ya. Jadi kliennya MSTI ini perusahaan-perusahaan besar dari berbagai macam sektor. Ya, yang artinya kedepannya teman-teman, ya, kalau menurut gue nih kedepannya, ya, dengan dia punya klien itu perusahaan-perusahaan besar, ya, dan ini perusahaan-perusahaan besar ini memang lagi ngelakuin transformasi digital, terutama kayak perbankan, ya, seperti yang kita sering bahas, perbankan ini, ya, lagi pada ngelakuin digitalisasi. Jadi masih dikembangin tuh aplikasi digital banking, ya, terus dia juga punya website gitu ya, dia juga punya bukan website, internet banking gitu ya. Ya, itu masih dikembangin terus nih sama si perbankan, dan tentunya yaitu menggunakan jasa teknologi dari si Master System.
gitu ya. Dan kedepannya menurut gue nih permintaan jasa MSTI ya untuk di masa depan nih ini masih akan cukup besar dan berpotensi bisa meningkat seiring dengan tren digitalisasi perusahaan ya. Jadi seiring dengan perusahaan-perusahaan besar ini dia masih mau ngembangin teknologinya ya supaya bisnisnya bisa berkembang ke depannya ya, bisnisnya itu bisa semakin digital ke depannya ya. Gue ngeliat kalau permintaan untuk jasanya MSTI ya ini masih akan cukup besar dan berpotensi bertumbuh gitu ya. Jadi menurut gue prospeknya bagus, apalagi dia juga udah dapat klien dari perusahaan-perusahaan kayak gini ya. Tetap mungkin bisa naik turun ya, karena kan bisa aja perusahaan-perusahaan kayak perbankan gini mereka ngelakuin efisiensi misalnya, atau ada pergantian direksi. Nah itu kan juga bisa mungkin budget untuk teknologinya agak dikurangin nih gitu. Itu bisa aja, tapi gue ngeliat dalam jangka panjang dengan mereka punya klien itu banyak banget ya, artinya kedepannya potensi permintaan untuk jasa mereka itu masih akan besar dan masih ada potensi pertumbuhan terutama untuk jangka panjang gitu ya. Dan kalau kita lihat teman-teman ya untuk MSTI ini ya, dia ini udah dapat recommendation teman-teman. Nih kita bisa lihat di sini ya. Jadi dia udah dapat recommendation dari berbagai macam perusahaan teknologi. Ya, dia udah dapat ibaratnya tuh ya dia udah dapat testimoni yang positif lah ya dari Cisco ya. Dia juga ada recommendation dari direktur dari Operation and Information Technology dari Bank BPD Bali gitu ya. Jadi dia udah dapat berbagai macam testimoni yang positif gitu ya. Jadi terbukti gitu ya jasa teknologi dari si MSTI ini ya terbukti udah bagus teman-teman ya. Dan dia juga ini ya integrasiin AWS teman-teman ya, Amazon Web Service ke berbagai macam perusahaan yang jadi kliennya dia. Dan dia juga udah dapat recommendation dari si AWS gitu ya. Jadi udah terpercaya teman-teman si MSTI ini. Dia punya klien yang banyak dan juga dia punya ini dapat recommendation dari berbagai macam perusahaan teknologi yang mengatakan bahwa MSTI memang dia mampu untuk memberikan jasa yang terbaik untuk kliennya. Nah, salah satu keunggulan dari Master System Infotama adalah dia ini perusahaan yang ngejual jasa atau service, bukan perusahaan yang ngejual software atau hardware. Ya, nah dengan dia jualnya jasa atau service itu ngebuat MSTI ini jadi perusahaan yang bisa dijalankan dengan modal yang kecil, gitu ya. Karena kan dia nggak perlu manufaktur produknya, dia nggak perlu ngebangun produknya, gitu ya. Dia nggak perlu ngebuat software sama hardware-nya dari awal, itu nggak perlu. Ya, software sama hardware-nya udah jadi, tinggal dia ambil dari supplier dan kemudian dia integrasiin ke kliennya. Gitu ya. Jadi yang dijual itu adalah jasa integrasinya. Gitu ya. Yang mana itu ngebuat MSTI ini jadi perusahaan yang bisa dijalankan dengan modal yang kecil aja. Dan itu terlihat teman-teman ya dari rasio asset turnover-nya dia. Asset turnover-nya dia itu ada di 1,79. Yang artinya ya, untuk setiap 1 rupiah aset itu bisa menghasilkan 1,79 rupiah pendapatan. Gitu ya. Jadi dia bisa dijalankan dengan modal yang kecil dan tetap bisa menghasilkan pendapatan yang besar. Gitu ya. Dan itu juga terlihat teman-teman dari anggaran belanja modal atau capital expenditure-nya MSTI ini kecil ya, 53M berbanding dengan operating cash flow-nya itu 600M. Ya, jadi kecil banget. Jadi ya MSTI ini dia butuh modal yang kecil aja untuk bisa ngembangin bisnisnya. Dan itulah kenapa MSTI ini perusahaan teknologi yang bisa bagi dividen dengan dividen yield yang menarik ya. Di mana dividen yieldnya untuk tahun buku 2024 ya, di tahun ini bagi dividennya ya. Kalau tahun buku 2024 kan artinya bagi dividennya tahun ini ya. Itu dia bisa bagi dividen dengan dividen yield itu 8%. Ya, dan juga dengan payout ratio yang lumayan tinggi ya, 70% ya. Jadi dia ini memang perusahaan yang membutuhkan modal yang kecil aja, nggak butuh modal yang gede banget ya, tapi dia punya prospek yang bagus ke depannya ditambah valuasinya juga murah. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya untuk MSTI ya, dari segi balance sheet-nya kita coba lihat ya, kita mau lihat gimana nih kesehatan dari balance sheet-nya dia ya. Untuk kas-nya itu sebesar 600M ya. Aset lancarnya itu sebesar 2,7 triliun. Nah, aset lancarnya itu udah mampu ngelunasin semua liabilitasnya, teman-teman.
Ya, ini beda jauh ini. 2,7 berbanding 870 M. 2,7T berbanding 870 M. Ya, ini bedanya jauh banget. Artinya aset lancarnya itu jauh lebih dari cukup untuk ngelunasin semua utangnya dia, semua liabilitasnya dia. Gitu ya. Jadi, ini perusahaan yang benar-benar minim utang. Ya, dia ini minim utang, ya, setara kasnya juga gede, ya. Dan kalau kita lihat dari segi cash flow, ya, cash flow-nya kita bisa lihat untuk trailing 12 month. Nah, ini cash flow-nya, ya, operating cash flow-nya bisa positif, teman-teman, ya. Konsisten positif dalam setahun terakhir. Free cash flow-nya juga kalau di setahunkan itu dia bisa konsisten positif. Artinya apa? Ya, MSTI ini dia ini perusahaan yang bisa terus-menerus hasilin cash flow masuk. Gitu ya. Jadi dia bukan cuman bisa cetak profit, tapi dia juga bisa hasilin cash flow masuk. Ya, cash flow masuknya ini ya tentunya bisa dipakai untuk pengembangan bisnis, bisa juga dipakai untuk bagi dividen, bisa juga dipakai untuk buyback saham, atau kedepannya kalau misalnya si MSTI ini dia mau akuisisi perusahaan itu juga bisa. Dan tadi kan kita udah bahas ya kalau MSTI ini dia nggak butuh modal yang gede untuk capital expenditure, dia nggak butuh modal yang gede untuk ngembangin bisnis. Makanya dengan free cash flow-nya itu bisa positif ya, ini memberikan potensi untuk MSTI ke depannya bisa terus-menerus bagi dividen dengan payout ratio dan yield yang cukup besar. Gitu ya. Jadi gue ngeliat kalau MSTI ini, dia ini perusahaan yang prospeknya bagus ke depannya ya, seiring dengan tren digitalisasi ya, tentunya jasa teknologi ini gue ngeliat permintaannya itu akan meningkat ke depannya. Ya, jadi prospeknya bagus, ditambah cash flow-nya juga sehat banget, operating cash flow-nya positif, free cash flow-nya positif, yang artinya itu berpotensi untuk memberikan keuntungan yang besar untuk investornya, ya. Ditambah juga balance sheet-nya sehat banget, minim utang, itu juga berpotensi untuk bisa memberikan keuntungan buat investornya, ya, dimana setara kasnya itu gede, ya, artinya ya potensi dia untuk bagi dividen juga masih cukup besar, ya. Dan ditambah juga si MSTI ini dia perusahaan yang dia mampu untuk bisa efisien dari segi penggunaan modal, penggunaan aset. Ya, dan kalau kita lihat dari segi income statement, ya kita lihat untuk annual, ya ini pertumbuhannya bagus banget teman-teman dari tahun 2020 sampai 2024, yang artinya memang MSTI ini dia bisa untuk terus-menerus numbuhin bisnisnya secara konsisten. Ya ini pertumbuhannya bagus banget. Ya, laba kotornya juga pertumbuhannya bagus, laba usahanya juga sama, pertumbuhannya bagus, gitu ya. Dan laba bersihnya ini juga pertumbuhannya bagus, teman-teman ya, dan cukup konsisten juga. Nah, di kuartal ketiga tahun 2025 ya, ini kalau kita lihat di sini ya, untuk 9 months 2025, sebenarnya ya untuk pendapatan ini sebenarnya ada penurunan ya. Ada penurunan nih untuk pendapatannya. Gitu ya. Nah, tapi ternyata si MSTI ini, meskipun pendapatannya menurun, dia ternyata mampu untuk semakin efisien juga dari segi beban pokok penjualan, yang mana itu ngebuat untuk laba kotornya ini stagnan ya. Jadi, untuk pendapatannya menurun dari 3,4T ke 3,2T ya, tapi dia mampu untuk lebih efisien sehingga itu ngebuat laba kotornya ini stagnan, bahkan naik sedikit ini ya, 606 ke 607. Ya, laba usaha turun tipis. Ya, dan untuk laba bersih kita bisa lihat di sini ini stagnan, turun tipis ya. Artinya apa? Artinya si MSTI ini dia juga bisa untuk ngejaga efisiensinya. Sehingga ketika pendapatannya menurun, dia bisa ngejaga untuk laba bersihnya supaya seenggaknya bisa flat. Dan sekali lagi gue bilang kalau MSTI ini dia jasa teknologinya ini untuk kedepannya masih ada potensi untuk semakin meningkat permintaannya seiring dengan tren digitalisasi. Gitu ya. Jadi gue ngeliat MSTI ini dia potensial banget ya. Untuk valuasi, dia ada di valuasi 8,4 kali price to earnings ya. Jadi dengan sahamnya udah turun nih, ini valuasi PER-nya ada di 8,4 kali. Ya, ini menurut gue valuasi yang murah untuk emiten teknologi yang punya potensi pertumbuhan ya. Price to free cash flow-nya juga kecil ya, cuma 7,1 kali ya. Jadi ini saham dengan valuasi yang murah gitu ya, dan dengan dia udah turun banyak ya. Ini udah termasuk murah, dan bisa jadi bukan cuma murah tapi kedepannya ada potensi pertumbuhan. Nah, saham MSTI ini kalau harga wajarnya kita hitung dengan metode discounted cash flow dengan menggunakan tools discounted cash flow fair value calculator,
Ya, tools ini gue jual buat teman-teman yang mau dapetin, langsung aja klik link yang ada di kanan atas. Ya, kalau gue pakai metode discounted cash flow untuk ngitung harga wajarnya MSTI, ya, dimana di sini gue pakai data dari free cash flow yang terbaru ya untuk MSTI di 620 miliar. Gue ambil data market cap-nya, gue ambil data untuk harga saham MSTI, ya. Dan untuk kedepannya itu gue pakai estimasi pertumbuhan itu 4% aja per tahunnya. Jadi ini estimasi pertumbuhan yang konservatif ya. Anggaplah ya, meskipun MSTI ini kedepannya punya potensi pertumbuhan yang bagus, tapi anggaplah ada sesuatu yang menghambat pertumbuhannya, gitu ya. Jadi kita mau bersiap untuk kalau misalnya ternyata kedepannya itu dia pertumbuhannya kurang bagus, jadi kita pakai estimasi yang konservatif, ya. Terus untuk estimasi final year price to free cash flow ini kita pakai 10 kali, ya. Dan untuk return investasi yang kita mau dari saham MSTI itu kita mau return 18% per tahun dari saham MSTI untuk beberapa tahun ke depan, ya. Nah, dengan estimasi seperti ini ya, untuk kedepannya untuk 10 tahun investasi itu harga wajarnya ada di 1611, untuk 15 tahun investasi di 1544, dan untuk 20 tahun investasi itu ada di 1500. Jadi estimasi harga wajarnya MSTI kalau menurut gua itu ada di kisaran 1500 sampai 1600-an. Ya, jadi itu adalah range harga wajar dari saham MSTI. Yang mana di harga 1415 ya, ini masih di bawah range harga wajarnya. Yang artinya saham MSTI ini under value. Dan itu juga dengan estimasi pertumbuhan yang konservatif ya, cuman 4% per tahun. Ya, itu dengan estimasi yang jelek, estimasi yang konservatif. Ya, kalau dengan estimasi yang konservatif aja dia udah under value, ya, dia udah under value, apalagi kalau misalnya kita pakai estimasi yang lebih besar untuk pertumbuhannya. Katakanlah misalnya ternyata MSTI pertumbuhannya bisa kenceng nih ke depannya, katakanlah 10% per tahun misalnya. Nah, itu harga wajarnya ada di 2000-an. Tapi kita mau konservatif aja, katakanlah pertumbuhannya melambat gitu ya, karena ada sesuatu yang menghambat. Ya, kita dapat harga wajarnya dengan estimasi yang konservatif itu di 1600. Jadi, saham MSTI di harga 1400 itu dia under value bahkan dengan estimasi yang konservatif. Gitu ya. Jadi itu alasan teman-teman ya kenapa gua nganggep saham MSTI ini saham yang under value. Ya, jadi dia harganya itu di bawah harga wajarnya di sekitaran 1500 sampai 1600 itu range harga wajarnya, ya. Ditambah MSTI ini juga sebagai perusahaan jasa teknologi, dia ini punya potensi pertumbuhan yang bagus untuk kedepannya, seiring dengan perkembangan teknologi, seiring dengan tren digitalisasi perusahaan gitu ya. Dan MSTI ini punya klien yang banyak banget. Dan itu kliennya itu perusahaan-perusahaan besar. Ya, perusahaan-perusahaan perbankan, perusahaan jasa keuangan, perusahaan consumer goods, manufaktur, ya, perusahaan-perusahaan komoditas ya. Jadi dia punya klien itu banyak banget, dan seiring dengan perkembangan teknologi dan tren transformasi digital, MSTI ini akan dapat benefitnya. Ya, jadi MSTI ini saham perusahaan teknologi yang prospek kedepannya itu bagus, ya, potensi pertumbuhan jangka panjangnya ini bagus. Dia ini masih under value, ya, PI-nya di 8,4 kali, dan tadi kita udah hitung harga wajarnya di 1600. Dan MSTI ini dia juga bagi dividen dengan yield yang cukup menarik di sekitaran 8%. Ya, jadi cocok nih buat teman-teman yang mau kombinasi antara potensi pertumbuhan yang bagus dan juga potensi dividen yang gede. Oke, jadi itu dia ya, saham yang lagi murah, potensi pertumbuhannya bagus, dan juga potensi dividennya cukup oke. Menurut kalian gimana nih untuk saham ini? Bagus nggak sih untuk investasi jangka panjang untuk kedepannya? Kalau misalnya kalian punya pandangan lain, punya opini lain, boleh banget kalian share di kolom komentar. Siapa tahu itu bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk kasih super thanks supaya Todopedia makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham. Ya, jadi keputusan investasi itu ada di tangan kalian masing-masing. Oke? Kalau gitu, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.